Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Jadi, syirik zaman modern yaitu menyekutukan Allah yang tanpa terasa dan disadari namun banyak yang melakukan dan secara terang-terangan dilakukan oleh umat beragama Islam itu sendiri. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan hambanya, kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Macam-macam syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yakni syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik akbar dibagi menjadi dua, yakni syirik jali atau syirik yang tampak dan nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan selain Allah, baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Yang kedua yaitu syirik akbar khafi atau syirik yang tersembunyi, seperti halnya meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang mentaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti ia telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Hal ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Selanjutnya ialah syirik asghar. Syirik asghar termasuk perbuatan dosa besar. Akan tetapi masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelakunya segera bertobat. Seseorang pelaku syirik asghar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertobat. Adapun contoh-contoh perbuatan syirik asghar antara lain. Yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi, artinya, dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Yang kedua, memakai azimat. Memakai azimat termasuk perbuatan syirik karena mengandung unsur meminta atau mengharapkan sesuatu kepada kekuatan lain selain Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad yang artinya, barang siapa menggantungkan azimat, maka dia telah berbuat syirik. Yang ketiga, mantra. Mantra yaitu mengucapkan kata-kata yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan keyakinannya bahwa kata-kata itu dapat menolak kejahatan atau bala dengan bantuan adanya jin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya, sesungguhnya mantra, azimat, dan guna-guna itu adalah perbuatan syirik. Yang keempat, sihir. Sihir termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut dapat menipu atau menggelabui orang dengan bantuan jin atau setan.
Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat An-Nasa'i yang artinya, barang siapa yang berbuat suatu simpul kemudian dia meniupinya, maka sungguh ia telah menyihir. Barang siapa yang menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Yang kelima, peramalan. Yang dimaksud peramalan ialah menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa-masa yang akan datang. Baik itu dilakukannya dengan ilmu perbintangan, dengan membaca garis-garis tangan, dan dengan bantuan jin dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud yang artinya, barang siapa yang mempelajari salah satu ilmu perbintangan, maka ia telah berbuat atau mempelajari sihir. Yang dimaksud ilmu perbintangan dalam hadis ini bukanlah ilmu perbintangan yang mempelajari tentang planet, yang dalam ilmu pengetahuan disebut astronomi. Yang keenam, dukun dan tenung. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa yang akan datang, atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naruli manusia. Adapun tukang tenung adalah nama lain dari peramal atau dukun, atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang gaib, baik dengan bantuan jin atau setan, ataupun dengan membaca garis tangan. Dalam sebuah hadis diterangkan yang artinya, dari Wailah bin Asqa'i radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa datang kepada tukang tenung lalu menanyakan tentang sesuatu, maka terhalanglah tobatnya selama 40 hari. Dan bila mempercayai perkataan tukang tenung itu, maka kafirlah ia. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai tentang syirik serta contoh-contoh perbuatan syirik yang terjadi di zaman modern ini. Semoga kita dijauhkan dari hal perbuatan syirik ini dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.